Tapi karena sebuah perjalanan ini harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CJT Angkatan 11 dari Kabupaten Muara Enim. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah Kurniawati, asal SMP Negeri 2 Muara Belida, dan rekan Saya Endang Esurina dari SD 21 Jombang. Dan saya Desnai dari SMA Negeri 1 Muara Belida. kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dengan materi supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Endang. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Des. Apa kabar Bu Endang pagi ini? Alhamdulillah sehat Bu Des. Ibu Endang pagi ini ada sesi coaching bersama Ibu Putri. Ya benar Bu Des, saya rencananya jam 9 akan melakukan coaching bersama Bu Putri. Baik Ibu Endang, dari dan saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi yang akan Ibu kembangkan bersama Ibu Putri. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching Ibu nanti bersama Ibu Putri. Apakah Ibu Endang sudah siap untuk melakukan coaching pagi ini? Ya Bu, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia ini menjadi pengamat saya saat saya melakukan coaching bersama Bu Putri. Baiklah Bu Endang, sebelum Ibu Endang memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Bu Endang. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu kembangkan nanti. Nah, poin yang akan saya amati nanti Bu Endang, di saat Ibu Endang melakukan coaching, yaitu saya akan melihat apakah Ibu Endang melakukan percakapan coaching sesuai dengan Alkita atau tidak. Nah, kita sama-sama ketahui bahwa Alkita itu adalah tujuan umum, terus identifikasi masalah dan juga rencana aksi dan juga tanggung jawab. Selanjutnya, saya juga akan mengamati apakah Ibu Endang melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip coaching. Prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coach, kemudian menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu Ibu Endang perhatikan adalah menghadirkan penuh atau presence, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Apakah Ibu Endang sudah siap dengan rubrik penilaian tadi? Ya Bu, saya pada saat melakukan coaching nanti, saya rencananya akan melakukan sesuai dengan Alkita. Lalu juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dari coaching itu Ibu. Jadi saya akan menerapkan teknik rasa yang saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan tadi. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Endang. Pagi Bu Putri, apa kabarnya hari ini Bu Putri? Alhamdulillah baik Bu Endang, tapi saya itu kepala saya rasanya pusing Bu Endang melihat kelakuan anak sekarang, apalagi terutama di kelas 8 ya Bu Endang. Kalau boleh meminta waktu luang Bu Endang, bolehkah saya bercerita sedikit tentang permasalahan anak di kelas 8? Boleh Bu Putri. Ngomong-ngomong, apa yang Bu Putri harus bicarakan kepada saya hari ini? Yang ingin saya bicarakan itu tentunya tentang permasalahan anak ya. Saya ingin mencari solusi untuk permasalahan anak di kelas 8 terutama saat mata pelajaran IPS Bu Endang. Memangnya ada masalah apa Bu Putri? Jadi Bu Endangnya di kelas 8 tadi setelah saya mengajar itu, anak-anak itu keluar kelas Bu Endang, mereka tidak mau belajar di kelas. Begitu Bu Endang. Begitu ya. Baik Bu Putri. Apakah Ibu Putri sudah menelusuri penyebab dari anak tadi malas belajar lagi Bu Putri? Sudah Bu Endang, saya sudah menelusuri penyebabnya. Tadi saya sudah memanggil 3 anak yang keluar kelas tadi, sudah saya panggil. Kemudian sudah saya tanyakan kenapa mereka enggan belajar IPS di dalam kelas. Kemudian anak-anak itu bilang begini Bu Endang, katanya
Saya malas Bu belajar IPS, membosankan. Lebih baik saya belajar di luar kelas begitu. Seperti miral kata mereka seperti itu Bu Endang. Lalu dari pengamatan Bu Putri tadi, mengapa mereka tidak begitu suka dengan pelajaran IPS yang diberikan di dalam kelas tadi? Berdasarkan pengamatan saya dan refleksi saya Bu ya, mungkin sebenarnya mereka itu bosan belajar di kelas. Bisa jadi karena metode mengajar saya yang menurut mereka itu membosankan, mengerjakan tugas saja dari buku begitu Bu Endang. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Putri inginkan? Kondisi ideal yang saya inginkan itu tidak muluk-muluk Bu Endang. Saya ingin anak itu aktif saat pembelajaran di kelas seperti itu Bu Endang. Anak ya ingin aktif ya di saat belajar di dalam kelas. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Putri lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut, Bu Putri? Apa Bu Endang ya, bentar saya menggali dulu Bu Endang. Ya. Ada Bu Endang, sebelum saya mengajar di sekolah ini saya pernah mencoba menggunakan media pembelajaran itu ular tangga Bu Endang, ular tangga orang. Ya. Jadi anak-anak bermain ular tangga itu begitu Bu Endang. Baik Bu Putri. Apakah ada kira-kira dari metode yang pernah Ibu Putri lakukan itu pernah berhasil? Saya rasa itu berhasil Bu Endang. Kira-kira kalau Ibu Putri rating ya dari angka 1 sampai angka 10, metode yang sudah diterapkan Ibu Putri tadi kira-kira di rating berapa Bu Putri? Saya kira-kira Bu, kalau menggunakan media ular tangga itu ya Bu, mungkin di rating 8 Ibu. Nah, bagus sekali itu Bu Putri. Menurut Bu Putri, tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar siswa tadi gimana Bu Putri? Saya rasa itu menarik minat siswa ya, karena secara tidak langsung anak di situ ikut bermain, kemudian bisa dilakukan mungkin di luar kelas Bu ya, supaya anak tidak bosan di dalam kelas terus belajarnya. Ya, baik Bu Putri. Selanjutnya apa sih rencana yang akan Ibu Putri lakukan dalam langkah-langkah Ibu Putri tadi? Rencana yang akan saya lakukan pertama mungkin nanti akan membuat rencana pembelajarannya Bu Endang ya. Terus saya mungkin akan membuat media pembelajarannya, kemudian saya akan nanti mungkin akan ditambahkan ice breaking supaya anak lebih aktif lagi begitu Bu Endang. Baik Bu Putri. Kira-kira siapa sih yang bisa membantu Bu Putri dalam menyusun rencana Bu Putri ke depannya? Kira-kira yang bisa mendukung itu tentunya siswa Bu ya. Saya berharap nanti dengan media ini siswa dapat aktif dan senang belajar IPS. Kemudian tentu saja rekan sejawat Bu Endang. Kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan Bu Putri untuk melaksanakannya? Saya mungkin butuh 2 minggu untuk mengerjakan media pembelajaran tersebut Bu Endang. 2 minggu ya. Bu Putri menerapkannya kira-kira berapa lama itu? Kalau penerapannya mungkin 1 minggu penerapannya begitu Bu Endang. Mungkin di minggu ketiga nanti saya akan melaksanakannya Bu Endang. Kemudian nih Bu Putri, komitmen seperti apa yang akan Bu Putri lakukan agar rencana Bu Putri tadi bisa berjalan dengan baik? Komitmennya tentu saja saya akan melihat dari YouTube ya Bu ya, referensinya bagaimana media pembelajaran itu nanti dapat sekaligus menarik dan ada materi pembelajarannya di situ Bu Endang. Baik Bu Putri. Dukungan dari pihak lain apa yang dibutuhkan Bu Putri? Dukungannya tentu saja prasarana dengan dukungan moral Bu Endang ya, dukungan dari teman sejawat, kemudian dukungan prasarana seperti Infokus nanti. Bu Endang. Baik Bu Putri, semoga rencana Ibu Putri berjalan dengan baik. Wah, luar biasa sekali Bu Endang.
coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat Bu Endang perasaannya bagaimana setelah melakukan coaching tadi? Ya Ibu, saya setelah melakukan coaching tadi saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita dengan coaching sehingga semua permasalahan yang dihadapi itu terselesaikan. Baik Bu Endang, saat coaching tadi itu kita merujuk pada indikator pencapaian dari pengembangan Ibu yang melakukan pada kompetensi coaching tadi Bu ya. Kira-kira apa saja yang Ibu Endang lakukan pada proses coaching tadi? Ya Bu, tadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur Tirta Ibu. Baik Bu Endang, jadi sudah tercapai ya Bu Endang tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu Endang harapkan. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu Endang. Ya Ibu, silakan. Berdasarkan observasi saya tadi Bu Endang, menurut saya percakapan coaching yang Ibu Endang lakukan tadi itu sudah sesuai dengan baik, di mana Ibu Endang sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur ya Bu Endang. Nah kemudian Bu Endang juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Dalam sesi coaching itu mengarahkan coaching untuk mengidentifikasi permasalahannya dan juga merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan Ibu Endang juga sudah memancing coaching untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya tadi. Bu Endang juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi Ibu Endang sudah fokus dengan coachingnya juga. Artinya Ibu Endang sudah melakukan dengan kesadaran penuh, atau Bu Endang sudah melakukan menghadirkan penuh dengan coaching. Bu Endang juga sudah mendengarkan aktif dan Bu Endang juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu Endang, di sini Bu Endang sudah fokus pada kompetensi yang ingin saya observasi. Menurut saya Ibu Endang sudah melakukan dengan sangat baik. Bu Endang juga mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu Endang sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai Bu Endang. Ya Ibu, senang sekali Ibu mendengarnya. Terima kasih Ibu atas umpan balik yang Ibu berikan kepada saya. Baik Bu Endang, dari hasil coaching yang baru saja kita lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Ibu Endang kembangkan? Baik Ibu, jadi saya rencananya ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan lagi Ibu, dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat melakukan coaching ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak lagi. Baik Bu Endang, semoga kompetensi tersebut dapat Bu Endang kembangkan sesuai dengan harapan Bu Endang. Semoga juga Bu Endang bisa mencapai kompetensi yang Bu Endang harapkan dan memperbanyak praktek coaching lagi. Iya Bu, jadi nanti saya akan berusaha terus melakukan latihan-latihan lagi dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya nanti akan lebih baik lagi untuk saya Ibu. Baik Bu Endang, kira-kira ada hal lain yang ingin Ibu Endang sampaikan? Tidak ada lagi, saya kira cukup Ibu. Baik Bu Endang, kalau begitu sampai ketemu lagi